malaikat, maksudnya simbol hewan. Kemudian digambarkan juga di dalam Wahyu 4 ayat 6 tentang ada lautan kaca di hadapan tahta itu, ya, bagaikan kristal. Nah, digambarkan ya, tahta Allah yang berada di atas cakrawala, Yeskiel 1 ayat 26 ya. Jadi pada zaman kuno kaca adalah jauh lebih bernilai daripada zaman sekarang. Nah, pada ayat 6 itu mengartikan kebeningan, kejernihan seperti kristal dari permukaan di mana tahta itu berada ya. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana bagaikan kristal itu ya. Kalau saudara pernah lihat gambaran orang-orang menggantungkan pernak-pernik di pohon Natal ya, zaman musim salju ya, maka kalau air itu diperbesar mungkin sekitar ya di mikroskop berapa ribu kali salju itu ya, maka akan keluar kristal. Dan kristal salju itu sempurna, saudara-saudara. Tetapi tidak ada satu kristal salju yang sama. Perlu ingat, tidak ada. Itu kristal salju itu bagaikan fingerprint orang. Dari sejak dunia dijadikan sampai sekarang, kita punya identitas yang berbeda yang Tuhan sudah ciptakan di hatinya. Tidak ada satupun yang sama. Begitu dengan kristal. Itu ajaibnya Tuhan. Nah, karena air salju itu jernih ya, bagus, maka dia akan keluar kristal yang bagus. Nah, itulah yang digantung di pohon-pohon Natal bagaikan ukiran-ukiran. Itu sebenarnya adalah kristal ya, dari salju yang dilihat di mikroskop. Nah, saudara-saudara, begitulah beningnya ya, di depan tahta itu, karena kita tahu di bawah tahta itu, tahta Allah itu ada apa? Sungai yang keluar ya. Karena Allah sendiri, Yesus adalah sumber air kehidupan ya. Dan bagaimana dari tahta itu keluar air bagaikan kristal. Kenapa? Karena air itu sempurna ya, air itu ya dalam kebeningan, kejernihan yang luar biasa. Sehingga kena cahaya, maka cahaya itu akan memantul ke air dan mengeluarkan bagaikan kristal-kristal air itu yang memancarkan. Sehingga inilah fenomena yang dilihat ya oleh Yeskiel, oleh Yohanes ya, bagaikan kaca, bagaikan tahta Tuhan itu berada di atas cakrawala dalam kebeningan kaca, dalam pantulan cahaya air di depan tahta itu. Inilah gambaran di surga di depan tahta Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita boleh ambil dari pelajaran ini? Bagaimana di tahta surga itu ada sumber air kehidupan ya. Ada air yang mengalir dan ada pohon yang sambung menyambung ya, yang dahannya bersambung tidak terputus ya, dari sebelah menyebelah dan berbuah 12 kali dalam setahun ya. Dan daun-daun dari pohon itu, Wahyu menggambarkan ya, dia menjalar dan sampai ke bumi. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu ya, adalah sumber air kehidupan bagi saudara. Wahyu pasal 1 ayat Mazmur 1 ayat 3 ya. Tuhan katakan, jika orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan dia tidak layu ya. Selalu subur, berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bagaikan dalam Yeremia 17 ayat 7 juga. Ya. Orang seperti itu yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi ketika hidup kita berada di dalam berdiri atau hidup kita selalu tertanam pada sumber air kehidupan itu, firman Tuhan, maka akan ada apa? Selalu kehidupan di dalam hidup kita. Gambaran tahta surga itu adalah sumber kehidupan, air orang minum. Orang boleh tidak makan, ya, tapi tidak bisa tidak minum. Kita harus minum dari sumber air tahta Allah itu yang begitu bening, sempurna itu, air yang begitu jernih. Maka kita akan mendapatkan kesegaran dalam hidup kita. Ya, akan ada kehidupan. Pohon kehidupan yang daunnya itu sampai ke bumi itu melambangkan bagaimana itu adalah firman Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan. Kalau kita lagi punya masalah, kita punya penyakit baik pola hidup yang salah, penyakit dosa, atau berbagai problem hidup kita, saudara, sumber kesembuhan kita bukanlah cari dulu manusia atau apapun, tetapi sumber kehidupan kita, kesembuhan kita yang pertama adalah datang kepada Tuhan, datang kepada firman. Firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Ya. Matius 4 ayat 5 dikatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Saudara, ketika kita mencintai firman Allah, ketika firman Tuhan dibacakan, kita baca, maka kuasa firman Tuhan itu, kuasa air yang keluar dari tahta Allah itu, yang menyembuhkan bangsa-bangsa, yang memberikan kehidupan, akan memberikan kehidupan kepada saudara. Kalau saudara selama ini jauh daripada sumber air kehidupan, jauh daripada tahta Allah, jauh daripada firman Tuhan, dan kehidupan saudara bermasalah, kehidupan saudara kacau balau, kehidupan saudara penuh pertengkaran, kehidupan saudara penuh beban yang tidak pernah terselesaikan, saudara, dosa yang tidak pernah hilang dalam hidup saudara. Coba analisa hidup saudara. Jangan-jangan saudara jauh dari tahta Allah. Jangan-jangan saudara jauh dari firman ini. Mungkin saudara lebih dekat ke Facebook. Tapi bukan bagi-bagi ayat. Tapi lihat face orang. Lihat apa yang orang sudah buat sana sini sehingga saudara stres. Atau saudara dekat dengan IG. IG itu bukan ikan gropa saudara-saudara, tapi Instagram. Mungkin saudara terlalu dekat dengan multimedia, tontonan-tontonan dan sebagainya, ya. Atau terlalu sibuk dalam hidup saudara sehingga waktu dengan Tuhan tidak ada. Yang penting masuk gereja, bayar persembahan persepuluhan, dan saya orang Kristen. Sudah cukuplah. Saudara, kehidupan kita kering. Kehidupan itu menjadi kering. Kehidupan itu menjadi kacau. Tidak ada damai, kebahagiaan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara belum mengalami lautan kaca itu. Saudara belum minum dari lautan kaca cakrawala, dari sumber air yang sebenarnya. Makanya waktu Yesus berbicara kepada wanita Samaria, Yesus katakan, kalau engkau minum dari air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Seringkali orang mencari air minum untuk memuaskan dia dengan berbagai hal dunia ini. Dia rasa itu membahagiakan dia, menyenangkan dia dengan semua tawaran yang dunia tawarkan. Dan dia tidak pernah merasa puas. Tidak ada damai dalam hidupnya. Saudara, ketika kita tahu di mana sumber air yang benar itu, sederhana. Ada di mana?
ada di firman Tuhan. Ada di hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sekedar baca Alkitab sampai habis. Bukan. Memenuhi target, bukan. Tapi tidak menyerap di dalam hidup kita. Air itu tidak kita minum dengan puas. Tetapi hanya untuk supaya orang tanya, baca Alkitab? Ya, baca. Sudah berapa kali habis? Sudah banyak kali. Tetapi firman itu tidak mentransformasi hidup kita. Hanya memberikan informasi dalam hidup kita. Firman harus mentransformasi. Barulah kita makan, minum itu firman. Kalau belum mentransformasi karakter, kata-kata, sikap, perbuatan, angan-angan hati, kita masih mendapat informasi. Kita belum benar-benar minum dari cakrawala itu, dari lautan kaca itu, dari sumber air yang Allah karuniakan kepada kita setiap hari. Baru, Tuhan katakan, kasih karunia Allah itu baru setiap hari. Minumlah dari sumber air dari tahta itu. Ada lautan kaca bagaikan kristal. Saudara, Tuhan rindu kita untuk menikmati lautan kaca. Biarlah hidup kita adalah lautan kaca. Dan kita akan menikmati sukacita, hujan kasih karunia dalam keluarga, dalam hidup kita, dan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian di dalam Wahyu 4 ayat 6 juga digambarkan. Ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ya. Digambarkan di sini. Ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca dan bagaikan kristal. Ya. Dan di tengah-tengah itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, kalau kita baca di dalam Yeskiel, karena ada banyak persamaan, ya. 10 ayat 12 ya. Ini diartikan sebagai si kecerdasan dan keadaan makhluk-makhluk surgawi yang senantiasa berjaga untuk memuliakan Allah. Karena mata ini melambangkan ada jendela hati orang. Mata juga melambangkan kecerdasan. Saudara, ketika saudara cara tatapan orang, ya, kalau orang itu lagi stres, dari orang langsung kelihatan. Orang punya kecerdasan, anak-anak ketika dia punya pandangan yang cerdas, saudara langsung, anak ini cerdas, kelihatan dari mata. Begitulah mata, simbol dari kecerdasan. Dan bagaimana makhluk-makhluk surgawi ini ya selalu berjaga untuk memuliakan Allah. Ya, kecerdasan mereka yang Tuhan karuniakan adalah untuk memuliakan Allah, penuh dengan mata. Ya, mata ini banyak sekali arti di dalam Alkitab. Jemaat Tuhan juga adalah biji mata Tuhan. Ya. Saudara adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan ya, pun memandang kita dengan matanya secara pribadi, saudara-saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya simbol mata ini. Ya. Dan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Kehidupan kita ini adalah biji mata Tuhan. Ketika kita mengabdikan hidup kita untuk Tuhan, menggunakan firman Tuhan katakan, jika engkau mengasihi Allah, kasihilah dia dengan segenap akal budimu, dengan hatimu, dan dengan apa? Dengan kekuatan. Seluruh hidupmu, kasihi Allah. Muliakan Allah dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Inilah kita, biji mata Allah. Gunakan kecerdasan kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan nanti kita sudah tidak bisa
gunakan otak ini, sudah lemah, tidak berdaya. Baru saya mau datang kepada Tuhan, baru saya mau mengabdi bagi Tuhan. Sudah terlambat, sudah. Mungkin ya, masih Tuhan tetap menerima kita sampai nafas terakhir kita. Tetapi apakah kita memberi hidup kita, kecerdasan kita dalam sisa hidup kita? Apa kita memberi kepada Tuhan yang sisa-sisa? Saya selalu mendorong anak muda. Anak muda, ketika Anda dalam masa prima Anda, prima dalam kecerdasan Anda, prima dalam fisik Anda, prima dalam skill Anda, prima dalam hidup Anda, dalam talenta, dalam karir, gunakanlah itu semua untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar untuk melayani diri sendiri. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta, bukan itu maksudnya. Dalam karir, dalam jabatan, dalam apapun, gunakan kecerdasan Anda, gunakan kehidupan Anda yang paling prima ini untuk Tuhan. Jangan kasih Tuhan yang sisa-sisa. Bukan Tuhan tidak terima, Tuhan tetap terima. Tapi itu tidak mulia, saudara-saudara. Kalau kita memuliakan Tuhan di saat kita lagi prima, di saat kecerdasan kita yang paling tertinggi, lakukanlah untuk Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara tahu biji mata itu kalau kena pasir atau ada itu binatang kecil yang terbang masuk ke mata, sakit luar biasa, saudara-saudara. Saya pernah bawa motor, tiba-tiba masuk itu binatang, aduh nangis, saya menderita, menjerit, sakit sekali, pedih. Dan yang sakit itu tubuh, saudara-saudara. Biji mata seperti itu, kita seperti itu. Tuhan lindungi kita dengan luar biasa. Tuhan lindungi kita dengan nyawanya, dengan segala kuasanya dia melindungi kita. Bahkan dia mati di salib ini untuk melindungi kita. Karena kita adalah biji matanya. Bayangkan pengorbanan Tuhan. Dia berikan nyawanya pada waktu yang terbaik untuk kita. Bukan sisa-sisa. Pada waktu kesempurnaan dia serahkan hidup dia. Supaya kita yang selamat ini pun sempurna di dalam tabiat Tuhan. Dia berikan yang terbaik. Dan pada waktu saudara susah, pada waktu saudara sedih, pada waktu saudara disakiti, pada waktu saudara menderita, pada waktu saudara menangis, Roh Kudus menangis. Yesus bersedih. Pada waktu saudara dalam dosa, pada waktu saudara terbeban berat, saudara, yang terbeban berat itu adalah Yesus. Kenapa? Karena dia lemah lembut. Ya. Orang tua saja, kalau anak-anak meminta, orang tua mau kasih. Apalagi Yesus. Begitulah hati Yesus. Begitulah kasihnya kepada saudara setiap hari. Sekarang, kalau saudara difitnah, saudara sebenarnya yang difitnah itu Yesus. Asal saudara tidak perlu membalas. Tuhan katakan jangan mengambil balas ketika saudara disakiti, ya, dihakimi. Saudara tidak perlu menghakimi, membalas. Pembalasan adalah urusan Tuhan. Jadi kalau saudara disakiti, menderita, jangan pernah membalas. Serahkan itu kepada Tuhan. Tapi bukan kita doa, Tuhan balas orang ini karena bukan saya berhak membalas. Bukan. Ya. Tuhan ampuni orang ini. Karena Tuhan suruh kita mengampuni, bukan membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita sudah balas, ya Tuhan sudah nggak ambil alih. Ya. Tapi kita akan rasakan konsekuensinya. Kita doakan orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti, yang memfitnah, doakan. Pembalasan dari Tuhan. Kita doakan ampuni dosa orang itu, bertobat. Kalau kita disakiti, saudara-saudara, yang sakit itu Tuhan. Jadi saudara tidak perlu khawatir, nggak perlu uring-uringan, stres. Aduh sakit hati nggak bisa tidur. Pelajaran malam ini saudara lebih biji mata Tuhan. Saudara milik Tuhan. Hidup saudara adalah hidup penyembahan. Kalau kita terus dalam penyembahan, di dalam penyerahan,
di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup tidak khawatir, ada Tuhan, ada yang menjaga saya biji mata Tuhan. Hidup kita akan berbeda. Orang sakiti saja kita tersenyum, kita tidak balas. Ya. Karena pembalasan milik Tuhan. Karena kita biji mata Tuhan. Kalau Anda menyakiti, memfitnah, menyakiti saya sebagai hamba Tuhan, contoh, Anda sedang menyakiti Tuhan. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Amin. Itulah sikap kita. Kemudian, sebagaimana simbol mata dalam kitab Yeskiel adalah mungkin untuk memahami simbol mata dalam Wahyu 4 ayat 6. Ini dengan pola pemahaman yang sama yang dimiliki oleh orang-orang Ibrani. Nah, 9 kali kata Ibrani ayin, mata digunakan dalam konteks kecerdasan. Ya, bisa lihat di dalam Amsal, Yeskiel, dan Daniel. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam menggambarkan 4 makhluk penuh dengan mata, Yohanes sedang menyampaikan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat mulia dan cerdas. Saudara tahu, saudara dan saya, Tuhan ciptakan dengan mulia dan cerdas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan Tuhan ciptakan kita dengan tangannya sendiri. Dia rangkai kita dari mulai dalam kandungan. Kita adalah makhluk mulia. Bukan kebetulan saudara ada di dunia. Bukan rongsokan saudara ada di sini. Saudara datang dari hati Allah. Muncul dalam sel, kemudian berkembang menjadi janin dan dilahirkan ke dunia ini. Semua datang daripada Tuhan. Tuhan yang merancang saudara. Saudara adalah makhluk mulia. Saudara ada di dunia ini. Saudara berbeda dengan makhluk apapun dalam kondisi apapun saudara. Tidak ada Tuhan ciptakan sekembar apapun yang identik sama 100% tidak. Saudara berbeda. Di mata Tuhan, saudara adalah mulia. Malaikat-malaikat ini walaupun nampak aneh, tapi mereka mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara mungkin di hadapan orang, saudara nampak aneh, tetapi saudara mulia di depan Tuhan. Saudara mungkin ditolak oleh manusia. Saudara mungkin tidak diterima oleh orang banyak. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak saudara. Karena saudara adalah mata Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mulia yang sejak dunia diciptakan sampai selama-lamanya tidak ada makhluk seperti saudara. Karena Tuhan ciptakan saudara untuk ditempatkan di sorga. Bukan untuk di dunia ini dan dibinasakan. Kita ini hanya lewat dan kita akan disiapkan untuk ke sorga. Sadarilah bahwa kita ini istimewa. Dalam kondisi apapun kita, Tuhan izinkan untuk dibentuk Tuhan menjadi permata yang mulia, menjadi biji mata Tuhan untuk berada dengan malaikat-malaikat di sorga. Saudara adalah makhluk cerdas. Saudara makhluk mulia. Jangan menganggap diri saudara rendah, tidak berharga. Itu hanya pandangan manusia. Tapi di pandangan Tuhan, Yesus telah mati untuk saudara. Saudara adalah makhluk yang sangat berharga. Inilah pelajaran dari kedua 44 tua-tua dan keempat binatang yang kita boleh pelajari dan ketujuh roh. Bagaimana pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan telah membangkitkan orang mati, tawanan dosa, tawanan kematian, jurang kematian yang tak bisa disebut. Tuhanlah seberangi kematian, dan dialah perantara yang telah membawa orang mati keluar dari kematian dan mengalahkan maut. Dan dia telah bawa orang-orang ini ke sorga. Saudara dan saya yang beriman kepada Yesus pun punya pengharapan kuasa di dalam Yesus yang sanggup membangkitkan saudara kalau saudara mati. Pada waktu Yesus datang, dia akan membawa kita berada di sorga. Dan kita akan hidup dengan para malaikat tua-tua ini dan makhluk yang lain yang Tuhan ciptakan.
Saudara, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Contoh ini menggambarkan bagaimana kita hidup. Harus hidup hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghormati di dalam setiap ibadah. Dan kalau kita beribadah, berilah pujian yang tertinggi kepada Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan benar, membaca firman Tuhan. Dan kita merasakan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang sempurna itu, kuasanya sempurna dalam hidup kita. Menuntun kita untuk mengenal Yesus dalam kesempurnaan Kristus. Sehingga kesempurnaan Kristus ini dipakaikan kepada kita yang tidak sempurna ini supaya kita boleh diselamatkan. Kuasa Roh Kudus mengajarkan akan keselamatan yang telah Yesus berikan dan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Ada orang mengajarkan tidak ada Roh Kudus, tidak perlu kuasa Roh Kudus. Saudara, itu ajaran sesat. Jangan dengarkan ajaran orang itu. Roh Kudus bukan anak tiri. Roh Kudus adalah makhluk oknum yang punya perasaan, punya kuasa. Dan kita perlu mengundang dan hidup di dalam Roh Kudus. Dan saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Kita diciptakan Tuhan mulia. Kita diberikan akhlak untuk mengenal Tuhan, kecerdasan untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan akal budi, hati kita, dan tenaga kita dalam semua yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, saudara-saudara terberkati dengan pelajaran ini. Dan kita bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain agar banyak orang pun terberkati. Dan jangan tinggalkan seri pelajaran ini setiap minggu melalui channel Holistik. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.